Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di video perkuliahan mata kuliah pemrograman SQL. Di video kali ini kita akan coba bahas kembali mengenai SQL function atau fungsi yang ada di SQL. Minggu yang lalu kita sudah sedikit introduce, kita sudah sedikit mengenalkan adanya fungsi ya. Jadi kalau saya ulangi sedikit, bahwa dalam RDBMS, dalam sistem manajemen relational database, basis data, misalkan Postgre, misalkan MySQL, misalkan MS SQL, misalkan Oracle, itu sudah ada fungsi yang dibawa gitu kan, fungsi saat kita nginstal DBMS-nya, saat kita nginstal MySQL, saat kita nginstal Postgre, itu sudah ada fungsi bawaan. Jadi fungsi yang tinggal kita panggil. Apa itu fungsi? Saya nggak akan mengulangi ya. Jadi cukup jelas waktu mengambil banyak bahasa pemrograman ya. Jadi fungsi itu apa? Jadi fungsi itu program ya, sederhana programnya. Jadi program itu kita bisa panggil ya. Jadi kita bisa panggil. Contohnya misalkan kalau minggu yang lalu kita punya fungsi namanya substring ya. Jadi select substring, kemudian ada ID for 4 gitu kan, from karyawan ya, kita ngambil bagian dari ID yang ada di dalam tabel karyawan. Jadi fungsinya itu punya nama substring, kemudian ada parameter yang dimasukkan. Jadi kita manggil aja fungsinya ya, fungsinya sudah dibuat, fungsinya sudah ada. Jadi fungsi yang lain misalkan ada fungsi age ya, ada fungsi datepath, ada fungsi sum, ada fungsi average, ada fungsi count dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali fungsi yang sudah dibawa oleh RDBMS, oleh Postgre, oleh MySQL. Jadi kalau dalam Postgre sendiri sering membagi ini menjadi 4 ya, ada query language function, ada procedural language function, ada internal function, ada C language function ya. Jadi kalau saya kemarin baginya 2 aja gitu kan, ada fungsi internal, ada fungsi eksternal. Internal itu bawaan dari sistem ya, kemudian eksternal yang harus kita buat ya, kita buat sendiri. Jadi kita bisa manggil fungsi itu gitu kan. Nah, tinggal kita nyari itu kan fungsi yang pas buat program kita di dalam SQL itu apa ya, nanti bisa dilihat di manual masing-masing DBMS. Jadi kalau Postgre itu luar biasa banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita lihat di fungsi internal atau fungsi yang sudah dibawa oleh masing-masing DBMS itu, contohnya misalkan Postgre itu ada select substring, kemudian ada ID for 4, from karyawan dan seterusnya. Kemudian kita enter, ada hasilnya. Ya, jadi kalau kita lihat di situ nanti akan ada 4 bagian pokok. Yang pertama adalah nama fungsinya yang warna merah di sini. Kemudian ada parameter atau argumen yang dimasukkan. Kemudian yang ketiga adalah hasilnya. Dan yang keempat yang enggak kelihatan adalah programnya. Jadi si substring itu ngapain sih gitu kan? Ada programnya. Di situ program dibuat pakai bahasa, kalau di Postgre di sini yang digunakan untuk internal function dibikin bebarengan dengan pembuatan DBMS ya, dengan bahasa C. Programnya melakukan apa ya, tergantung fungsinya itu gitu kan. Kalau substring nanti dia bisa ngambil string ya, mengsub, membagi dari suatu string tergantung argumen yang dimasukkan. Jadi kalau ini fungsi-fungsi yang sudah ada, artinya kita nggak bisa ngapa-ngapain dalam artian buka programnya kemudian kita ganti-ganti, nggak bisa. Nah, ada opsi gitu kan, kita bisa membuat fungsi eksternal atau sering disebut dengan user defined function, fungsi yang didefinisikan oleh user. Jadi kita bisa bikin fungsi ini sendiri. Kalau dulu misalkan dalam pemrograman Anda kenal Pascal khususnya ya, ada fungsi sama prosedur gitu kan. Jadi kalau Anda pakai C, Anda pakai yang lain, Perl, Python dan lain sebagainya, itu nggak kenal prosedur gitu kan. Sama di dalam SQL di sini, itu antara fungsi sama prosedur itu bisa saling dipertukarkan. Jadi kalau fungsi-fungsi yang dibuat dalam RDBMS dalam SQL itu juga sering disebut dengan store prosedur nantinya. Jadi prosedur yang di store, prosedur yang disimpan nanti kita bisa manggil. Nah, di Postgre gitu kan, perintah untuk bikin fungsi ya mirip dengan bagaimana kalau kita bikin fungsi sendiri gitu kan. Itu bisa menggunakan perintah SQL dimulai dengan create function. Create function nama fungsi, kemudian ada parameter yang dimasukkan, return, kemudian tipe datanya. Ya, kemudian di sini ada badan programnya yang dibatasi oleh delimiter atau pembatas ya, dan ada language SQL. Nah, kalau lengkapnya bisa cukup banyak, ini saya potong, ini di bawah ini masih ada. Untuk create function itu sangat banyak gitu kan, opsi-opsi yang bisa disematkan, yang bisa diberikan pada perintah create function. Nah, sedikit penjelasan dari create function ini adalah di slide berikut.
Nah, create function nama fungsi parameter return tipe data S, ya, kemudian ada delimiter, ya, kemudian ada badan programnya. Ada penjelasan masing-masing di sini. Nama fungsi nomor 1 di sini, ya. Saya kira cukup jelas. Saya nggak memberikan tambahan angka di sini, cukup jelas gitu kan, nama fungsinya gitu kan. Sedangkan di sini parameternya apa gitu kan. Nah, parameter itu adalah argumen yang diberikan berupa nama gitu kan. Atau hanya disebut nanti tipe datanya. Jadi yang harus kita ketahui saat kita menggunakan parameter ini adalah tipe datanya. Tipe data yang mau diinputkan itu apa sih? Ya. Plus nanti kita bisa ngasih nama. Ya, kalau nggak kasih nama nggak masalah, gitu kan. Kemudian returnnya, hasil dari fungsi itu apa? Nah, ini kita harus ngerti tipe datanya. Jadi yang mau kita hasilkan dari fungsi yang kita buat itu apa nanti? Apakah karakter, apakah integer, apakah tabel, apakah float, apakah boolean dan lain sebagainya. Kita harus ngerti. Dan yang terakhir di sini kita harus ngerti badan programnya tentu saja. Fungsinya itu ngapain? Ya. Jadi fungsi yang kita buat itu tugasnya ngapain? Ya, itu harus kita ngerti logiknya, logikanya. Jadi sebenarnya kalau sudah kenal logika pemrograman, apapun bahasa pemrogramannya, mau pakai Perl, mau pakai Python, mau pakai Pascal, VB dan sebagainya nggak masalah ya. Sehingga yang harus Anda ngerti adalah logic program. Jadi program itu apapun programnya itu cuma perulangan sama percabangan, ya, itu aja sih. Ya kecuali nanti bahasa assembly sedikit mungkin berbeda. Tapi kalau bahasa tingkat tinggi itu kan Anda pakai VB, Anda pakai DLP, Anda pakai pemrograman Android dan sebagainya, itu logic program Anda harus ngerti. Nah, sama di sini gitu kan, Anda harus ngerti di badan program ini nanti harus bikin apa. Nah, secara umum bahasa pemrograman yang ada di SQL itu mirip atau sama dengan pemrograman tingkat tinggi, tapi di SQL ini tentu saja nggak bisa bikin program sekompleks bahasa pemrograman tingkat tinggi yang Anda bisa pakai PHP, Anda pakai Perl, Anda pakai Python, tidak semuanya nanti bisa diselesaikan ya oleh program-program yang ada di dalam DBMS atau dalam SQL. Nah, yang menarik di sini yang sedikit berbeda mungkin dengan yang lain adalah DBMS yang lain, Postgre itu bisa menggunakan banyak bahasa. Ya, di sini untuk video kali ini kita pakai bahasa SQL. Jadi di badan programnya sini itu nanti SQL. Jadi program-program yang dengan sintak-sintak SQL kita bisa membungkusnya jadi sebuah program. Ya, jadi programnya nanti pakai bahasa SQL. Nah, bahasa yang lain cukup banyak yang didukung oleh Postgre, bisa pakai Python, bisa pakai Perl, bisa pakai TCL, bisa pakai C dan sebagainya. Itu memungkinkan kita bikin fungsi pakai bahasa yang lain. Nah, video ini kita coba nanti bikin pakai SQL. Nah, ini kita kenal sintak-sintak yang ada yang dibuat untuk membangun sebuah fungsi ya. Jadi kita coba lihat contohnya. Nah, ini contohnya misalkan saya ingin membuat sebuah fungsi namanya input karyawan ya, saya singkat input KRIW gitu kan, yang nanti fungsinya apa sih, kegunaan dari fungsi yang saya buat apa, itu untuk input data saja ya. Jadi kalau input data itu nanti hasilnya apa ya, kalau kita input kan hasilnya nggak ada ya. Ini kalau di dalam Pascal itu prosedur gitu kan. Jadi kalau kita membuat sebuah program yang tidak mereturnkan, tidak mengembalikan nilai, disebut dengan prosedur. Nah, kalau dalam fungsi yang kita buat pakai kita buat pakai di sini contohnya misalkan function di SQL ini, returnnya apa? Karena input itu kan nggak perlu mengeluarkan apa-apa gitu kan. Ya, kalau kita pakai insert into nama tabel itu kan kita sudah menginputkan ya sudah. Ya, tanpa return yang kita harapkan, tanpa ada yang harus dibalikan. Maka tipe data yang di-outputkan apa? Void gitu kan. Jadi nggak ada ya. Jadi kita buat nama fungsinya apa, input karyawan, kemudian di sini parameternya. Jadi saya mau memasukkan nanti data, di sini ada ID, ada nama, ada tahun masuk ya, tahun keluar nggak saya masukkan gitu kan. Jadi inputnya ada 3, 1, 2, 3. Kita harus ngerti yang diinputkan itu nanti tipe datanya apa. Oh, ID itu karakter 12. Oh, nama itu varchar 30. Oh, tahun masuk itu date. Jadi ini yang harus kita ngerti. Jadi kita ngerti nama fungsi yang kita mau bikin apa, sebisa mungkin nama fungsi itu punya makna gitu kan. Fungsinya apa? X, Y, Z itu kan susah. Jadi misalkan kayak input karyawan gitu, input KRIW itu udah ngerti, oh ini untuk input karyawan misalkan. Ya, kemudian ada argumen di sini atau parameter. Oh, ada 3 parameter gitu kan yang digunakan, ada 3 argumen yang digunakan. Hasilnya apa? Input data gitu kan. Kalau kita insert ke tabel itu nggak perlu return ya, maka returnnya adalah void. Nah, badan programnya apa? Yang insert aja sih, insert into karyawan value. Nah, di sini parameter
nya dipanggil atau diambil ya. Kalau dalam Postgre itu bisa menggunakan tanda dolar yang diikuti dengan angka sebanyak argumennya, sebanyak parameternya. Dolar 1 itu nanti berkaitan dengan ID, dolar 2 berkaitan dengan nama, dolar 3 berkaitan dengan tahun masuk. Disesuaikan dengan banyaknya parameter ya. Insert into karyawan value ya, nilainya di situ dolar 1, dolar 2, dolar 3. Nanti kita bisa pakai nama gitu kan, kita bisa kasih nama di parameter ini atau variabel ini, kita bisa kasih nama. Jadi untuk sementara kita nggak perlu pakai nama, kita bisa menggunakan tanda dolar 1, dolar 2, dolar 3 ya. Jadi karena ini bahasanya bahasa SQL, kita sebut language-nya SQL ya. Jadi create function, input karyawan, karakter 12, karakter 30, date, return void s, itu kan delimiter. Nah, delimiter ini bisa dibuat sendiri sebenarnya. Ya umumnya yang dipakai dolar, umumnya gitu kan. Kalau kita mau definisikan sendiri nggak masalah. Kemudian programnya di sini insert into karyawan value gitu kan. Seperti pemrograman seperti bahasa SQL biasa gitu kan. Anda kenal SQL yang sudah di semester yang lalu, titik koma. Ya, ada titik komanya di sini, language SQL enter gitu kan. Maka fungsi ini sudah jadi gitu kan, fungsinya sudah jadi ya. Kita nanti bisa manggilnya itu select input karyawan input karyawan yang kita bikin tadi ya. Kemudian data yang kita ingin masukkan, ini ada ID-nya, ini ada namanya, ini ada tahun masuknya kapan, selesai gitu kan. Jadi bikin fungsi di SQL itu sesimpel itu ya, asalkan kita ngerti namanya apa, inputnya apa, outputnya apa, nanti itu aja, sama programnya tentu saja. Nah ini sudah jadi programnya. Slide yang sebelumnya hanya sedikit perbedaan ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa di parameter di argumen kita bisa ngasih nama. Jadi kalau sebelumnya parameter pertama atau argumen pertama itu dolar 1, dolar 2, dolar 3, kita kasih nama di sini. Kita kasih nama X, Y, Z ya. Jadi bisa diberikan nama, bisa hanya tipe data saja, terserah gitu kan mau mana yang kita ambil ya. Jadi kalau pakai nama kita bisa merujuk namanya X, Y, Z di sini. Insert untuk karyawan values gitu X, Y, Z ya. Nah di sini namanya bebas gitu kan, bebas tapi sopan gitu kan. Dalam artian sama kalau kita bikin pemrograman, di dalam pemrograman itu ada keyword-keyword tertentu yang nggak boleh digunakan. Nah di sini silakan pakai nama. Bisa nggak namanya itu sama dengan nama tabel, nama field, nama kolom. Misalkan di sini X-nya ID, Y-nya nama gitu kan, Z-nya adalah tahun. Bisa nggak? Nah ini silakan dicoba gitu kan. Bagaimana kira-kira kalau pemrograman di SQL ini mengatasi yang namanya ambiguitas. Nah namanya sama, terus gimana nanti programnya kalau di sana ternyata ada sebuah perintah yang harus ngambil nama di tabel sama ngambil nama di parameter, itu bagaimana? Nah ini silahkan dieksplorasi ya, nanti kita diskusi ini gimana sih kalau terjadi ambiguitas seperti itu. Nah ini sama, nanti kita panggil select input karyawan, hasilnya seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi nulis insert into karyawan value gitu kan, tinggal select input karyawan. Nah ini bagi nanti yang bikin programnya gitu kan, itu nanti lebih sederhana gitu daripada insert into karyawan values gitu, tinggal manggil select input karyawan di PHP-nya gitu kan. Misalkan pakai PHP tinggal manggil programnya input karyawan, tinggal manggil fungsinya input karyawan untuk melakukan input. Nah hal yang sama gitu kan, kita bisa mengganti di sini seluruh program gitu kan, seluruh program yang berbasis SQL bisa masuk di antara tanda dolar-dolar ini, dia mau ngapain aja di sana gitu kan. Yang terpenting nanti kalau misalkan kita pengen mengoutputkan hasilnya, returnnya itu apa, itu harus kita ngerti ya. Dan itu yang di baris terakhir gitu kan, ini returnnya apa yang mau ditampilkan, itu bisa diambil kemudian ditampilkan ya. Jadi kalau perintah SQL-nya banyak ya. Jadi kalau misalkan sudah kenal join ya, di mata kuliah yang lalu itu join itu kan panjang gitu kan. Nah nanti kan jadi sederhana, select gabungkan gitu kan, select tampilkan gitu kan, jadi lebih sederhana program yang ada di PHP atau VB atau yang lainnya. Nah ini sangat membantu kalau misalkan programnya kompleks sekali, cukup panjang ya, kita bisa membungkusnya. Jadi fungsi SQL ini bisa seperti bungkus gitu kan, kita membungkus banyak baris program kemudian jadi sebuah perintah yang simpel untuk program antarmukanya. Nah ini contoh yang lain gitu kan, jadi bahwa antara delimiter itu, antara batas itu kita bisa bikin program pakai apapun bahasanya gitu kan, dalam artian bahasa SQL ya. SQL-nya bisa kita masukkan di sini ya, select, insert, update, delete, itu bisa kita masukkan di sana
Jadi misalkan di sini create function lihat karyawan karakter 12 ya. Create function lihat karyawan X karakter 12. Nah, perbedaannya di situ. Kita pakai 21 sama menggunakan X itu aja ya. Jadi ini introduction untuk membuat function ini harus dicoba gitu kan, coba-coba cukup banyak. Nah, function yang sudah ada di DBMS itu bisa ada di sini juga gitu kan. Jadi kalau di sana di program ini ada sebuah fungsi untuk misalkan menghitung ya, kita pengen menghitung gajinya karyawan itu pakai selectnya cukup panjang gitu kan, kita bikin function create function gaji karyawan, masukin NIP-nya gitu kan. Nah, program SQL-nya ngitung keluar hasilnya. Jadi kita yang penting adalah ngerti nama fungsinya, inputnya apa ya, kemudian yang terakhir adalah outputnya apa, sama tentu saja adalah isi programnya apa ya. Jadi ini masih harusnya gitu kan sangat mudah dipahami karena sudah ngambil pemrograman saya kira sampai di mata kuliah yang saya ampu ini sudah ke-6 kalau nggak salah ya, sehingga saya nggak akan mencoba mengulang kembali gitu kan. Jadi logiknya harusnya bisa didapat ya, kemudian bisa dicoba. Nah, setelah melihat video ini harapan saya semua nyoba gitu ya, semua nyoba, kemudian nanti bisa kita diskusikan ada kendala apa sih yang dihadapi saat kita buat function yang sederhana ini ya dengan menggunakan bahasa SQL. Nanti ada bahasa lain yang setelah ini kita bahas ya. Jadi kita coba kita gunakan bahasa SQL ini coba di sini, karena SQL itu cukup kompleks. Di sini belum ada join gitu kan ya, left join, right join, outer join gitu kan, kemudian full join gitu kan, bisa kita coba untuk membuat fungsinya. Nah, ini contohnya tadi sudah saya sebut gitu kan, bahwa kita bisa menggunakan fungsi. Jadi fungsi itu bisa dipanggil juga. Nanti fungsi yang kita buat fungsi, kita panggil di fungsi yang baru kita buat lagi, itu memungkinkan ya. Jadi kita bisa seperti itu ya, jadi kita bisa manggil. Nah, di sini cara mengoutputkan tadi ada select tahun masuk gitu kan, bisa seperti ini, atau select bintang from tahun masuk ya. Kalau hasilnya itu nanti suatu tabel gitu kan, kalau hasilnya suatu tabel ya, jadi misalkan kita pengen isinya itu melihat karyawan berupa tabel ya, gitu kita bisa perlakukan fungsi itu seperti tabel ya. Jadi select nanti nama kolomnya. Jadi kalau tadi sebelumnya di sini adalah lihat karyawan itu kan returnnya adalah table, returnnya adalah hasilnya adalah suatu tabel. Nah, tabel ini gitu kan, itu sama perlakuannya dengan tabel yang lain. Jadi kita bisa misalkan select lihat karyawan di sini, kita manggilnya seperti ini, select bintang from lihat karyawan kemudian inputnya. Nah, bintang di sini sama, kita bisa ambil namanya, kita bisa ngambil ID-nya, bergantung dari tabel yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Jadi kalau lihat karyawan ini kan hanya dua gitu kan, tabel ID karakter 12 sama nama varchar 25. Jadi di sini karena kolomnya hanya dua gitu kan, maka di sini bisa name ya, maaf, ID ataupun nama. Jadi kita bisa memperlakukan fungsi itu suatu tabel seperti suatu tabel. Nanti mau dilihat satu kolom, dua kolom, kasih where, dijoinkan, itu memungkinkan. Jadi kalau hasil dari suatu function itu nanti returnnya suatu tabel, maka perlakuannya itu bisa seperti tabel. Tentu saja kecuali di delete itu kan, karena nggak fungsi ini bukan sebuah tabel tapi mengoutputkan sebuah tabel ya. Jadi hasilnya tabel, nanti tabel itu ya perlakuannya sama kalau kita memperlakukan tabel seperti biasa di dalam SQL ya, kecuali misalnya kita pengen ngupdate sama delete ya, kita joinkan, kita ambil atau kita select kolomnya 1, kolomnya 2, kasih where, di join dan lain sebagainya. Jadi cara manggilnya fungsi tadi bisa langsung direct select nama fungsi kemudian parameternya, atau select bintang gitu kan, kita memperlakukan fungsi itu seperti tabel ya, asalkan kita ngerti gitu kan. Kalau nggak ngerti ya select bintang itu udah ya, bintang itu kan semua gitu kan. Jadi perlakuannya itu sama persis dengan tabel. Oke, baik, itu untuk video tentang function ya. Jadi silahkan dipelajari, kemudian nanti dicoba-coba ya. Kita nanti bisa diskusikan ya, permasalahannya apa ya. Jadi ada 4 hal pokok tadi yang harus dimengerti: nama fungsinya ya, kemudian ada parameternya atau argumennya,
ada kemudian outputnya, ya, kemudian yang terakhir adalah badan programnya. Input sama output itu ngerti tipe datanya, ya. Jadi pemahaman pengetahuan atas tipe data itu hal yang sangat pokok di sini. Baik, itu video pertemuan pertemuan untuk fungsi ini ya, untuk create function di SQL. Terima kasih, salam sehat selalu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.